Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Abimanyu, NIM 19083061157. Saya mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Saya ingin mereview buku Pendidikan Kewarganegaraan karang Dr. Ujang Tjarda SH.MH, tahun penerbit 2018, penerbit Raja Wali Pers, jumlah halaman 337 halaman. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan apabila dilihat dalam kepustakaan asing memiliki dua istilah teknis, yakni Civic Education dan Citizenship Education. Cogan mempertegas perbedaan pengertian Civic Education diartikan sebagai suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan Citizenship Education dipandang sebagai istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, organisasi, dan sebagainya, yang membantunya untuk menjadi warga negara seutuhnya. Oleh sebab itu, Cogan menyimpulkan Citizenship Education merupakan konsep yang lebih luas daripada Civic Education. Fungsi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian MPK di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, pendidikan kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban serta cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa. Identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seorang atau suatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional adalah identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Menurut Camim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya, yang pertama, pola perilaku. Gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya, dan kebiasaan ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dengan budaya. Kemudian yang kedua, lambang-lambang. Sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan.
Yang ketiga, alat-alat perlengkapan. Sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul berprestasi dalam bidang tertentu. Secara etimologis, istilah negara berasal dari kata status atau statum, adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Sejak Cicero, kata status atau statum itu lazim diartikan sebagai kedudukan dan dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah status civitas. Berdasarkan kata Latin klasik tersebut, kemudian dialihkan ke dalam beberapa istilah lainnya seperti stat dalam bahasa Belanda. Istilah stat mula-mula dipergunakan pada abad ke-15 di Eropa Barat, dan istilah tersebut tumbuh seiring dengan pertumbuhannya negara modern sekitar abad ke-17 yang oleh Kaisar Romawi Ulpianus pernah memakai kata statum dalam ucapannya. Menurut Jelinek, kata statum pada waktu itu masih berarti die Verfassung atau sebagaimana lazim sekarang disebut konstitusi. Kemudian kata statum itu juga dipergunakan dalam hubungannya dengan kesejahteraan umum, misalnya res publica. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, organisasi pokok dari kekuasaan politik dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Di sisi lain, negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menerapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antargonitis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Memahami demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratos, yang merupakan gabungan dari kata damos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Maka dapat diterjemahkan bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai sistem politik ialah di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang ditentukan secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Henry B. Mayo bahwa demokrasi didasari oleh beberapa norma, yaitu yang pertama, menyelesaikan penyelisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara teratur. Yang ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keempat, mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat.
yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. Yang kelima, menjamin keadilan.